Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Pak. Baik, apa kabarnya ibu-ibu? Baik, Pak. Sehat, Bu? Sehat, Pak. Masih semangat ya, Bu? Iya, Pak. Nah, ini juga si kecil, manis sekali. Oke, baik, kita lanjut. Pertama-tama, mari telah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul dalam rangka pertemuan pembelajaran P2K2. Nah, pada kali ini kita akan masuk pada modul yang keempat, yaitu tentang perlindungan anak-anak. Pada fokusnya pada sesi kali ini kita akan fokus di sesi yang ke-11 tentang upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Nah, baiklah, sebelum kita masuk kepada pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak, perlu kita mengetahui bahwasanya banyak sekali dampak negatif daripada akibat perbuatan kekerasan atau perlakuan salah kepada anak. Nah, salah satunya dampak yang paling berbahaya itu adalah akan terhambat atau terganggunya tumbuh kembangnya si anak. Bisa juga menjadikan si anak tersebut menjadikan kurang cerdas. Dampak-dampak negatif lainnya seperti trauma dan lain-lain. Nah, begitu juga kita juga perlu mengetahui pengertian daripada anak. Nah, ibu-ibu perlu kita ketahui bahwasanya anak adalah, pengertian daripada anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Itu merupakan kategori daripada anak. Nah, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Itu merupakan juga kategori daripada anak. Nah, ibu-ibu, kita juga harus mengetahui bahwasanya banyak yang menjadi hak daripada anak. Nah, banyak sekali diantaranya. Bisa ibu-ibu sebutkan, bantu sebutkan apa saja nih yang menjadi hak daripada seorang anak? Pendidikan. Iya, pendidikan. Ada lagi, Bu? Makan. Iya. Nah, jadi hak-hak daripada anak banyak sekali, Bu. Di buku pintar itu ada sekitar 31. Nanti kita sama-sama akan kita lihat di buku pintar. Nah, apa saja tadi? Bermain, ada lagi berkreasi, berhubungan baik dengan orang tua, pendidikan, informasi, dan lain-lain. Berikutnya, kita juga harus mengetahui jenis-jenis kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Nah, yang pertama, jenis-jenis kekerasan adalah kekerasan fisik. Nah, kekerasan fisik ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit. Nah, rasa sakit, jatuh, ataupun luka. Nah, contohnya ada yang tahu ibu-ibu bagaimana kekerasan fisik? Memukul, Pak. Iya, contohnya adalah memukul anak, mencubit anak, tendang, atau ini yang paling sering nih ibu-ibu memasukkan cabai ke dalam mulutnya. Nah, jadi ini memasukkan cabai ke dalam mulut anak itu juga merupakan adalah contoh kekerasan fisik yang sangat perlu untuk kita hindari sebagai orang tua. Karena seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwasanya kekerasan fisik itu sangat berdampak pada pertumbuhan si anak. Nah, yang kedua, jenis kekerasan tadi adalah kekerasan psikis. Nah, psikis ini apa? Perbuatan yang membuat tidak nyaman, bahkan dapat menimbulkan trauma yang panjang. Contohnya apa? Contohnya adalah melototi anak, mengatakan anak bodoh,
Terus apalagi contohnya membanding-bandingkan anak. Misalnya, oh ibu nih, lihat nih anak si ini, dia tingkahnya tidak seperti itu tidak boleh Bu. Banyak cara-cara yang lain agar mengurangi perilaku buruk anak. Apalagi tadi contohnya tidak open, tidak peduli terhadap si anak mau melakukan ini, kita sebagai orang tua tidak memperdulikan, itu juga diharapkan tidak melakukan seperti itu. Nah, apalagi jenis kekerasan berikutnya adalah kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman hingga menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap si anak. Contohnya apa saja nih? Ini contohnya mungkin mohon maaf kepada ibu-ibu, dari perkataan saya mungkin tidak begitu ini, tapi penting sekali sangat harus saya sampaikan bahwasanya agar kita selaku orang tua dapat mengetahui apa saja yang menjadi contoh daripada kekerasan seksual. Mohon maafnya seperti ini, contohnya adalah pantat si anak itu dicolek, maaf cakapnya juga alat kelamin diraba, begitu juga dengan payudara diremas-remas, begitu juga dengan contohnya adalah diperkosa dan lain-lain. Nah, berikut tadi adalah contoh daripada kekerasan seksual. Nah, kita selaku daripada orang tua harus mampu menghindari, mencegah, baik itu anak kita laki-laki maupun perempuan, agar selalu memantau, memperhatikan agar kekerasan jenis seksual ini dapat terhindar daripada anak-anak kita. Nah, baik, untuk selanjutnya adalah bagaimana cara mencegah kekerasan di keluarga. Nah, kekerasan ini tidak hanya bisa terjadi pada keluarga, bisa juga terjadi pada di luar keluarga, yaitu di lingkungan yang lain. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama, ada banyak sih sebetulnya ibu-ibu cara pencegahan kekerasan di keluarga. Nah, yang pertama, memahami tumbuh kembangnya si anak. Mengapa saya sampaikan demikian? Kita harus sebagai orang tua, kita harus memahami tumbuh kembang si anak dengan baik. Yang pastinya tidak melakukan kekerasan baik fisik maupun non fisik terhadap si anak. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik terhadap si anak. Dengarkan keluh kesah ataupun permasalahan si anak. Jadikan si anak itu adalah teman diskusi kita. Nah, dalam hal ini juga akan membantu si anak tadi mendapatkan kekerasan di keluarga maupun di lingkungannya. Yang selanjutnya adalah menyediakan waktu untuk bermain bersama anak, melakukan kegiatan bersama anak. Nah, selanjutnya adalah mengenali pergaulan si anak. Nah, ini begitu juga sangat penting. Kita harus mampu mengenali pergaulan si anak, sama siapa dia bermain, bagaimana kepribadian teman-temannya, apakah anak kita dibullying atau dilakukan kekerasan terhadap anak tersebut. Kita harus memahami pergaulan si anak. Pentingnya, gunanya adalah untuk mencegah kekerasan yang akan terjadi kepada anak kita. Nah, selanjutnya adalah melakukan kegiatan bersama. Contohnya kegiatan ibadah bersama. Nah, ini alangkah lebih baiknya kita melakukan kegiatan bersama. Contohnya dalam Muslim kita bisa sholat berjamaah untuk untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif agar anak kita terhindar daripada dampak-dampak negatif yang ada di lingkungannya. Nah, selanjutnya kita sebagai orang tua harus mengetahui mengasuh anak adalah tanggung jawab orang tua. Nah, dalam hal ini melakukan
pengasuhan anak, mengapa saya sampaikan menjadi tanggung jawab orang tua di sini tidak hanya peran ibu, tetapi sama. Jadi pengasuh anak itu adalah tanggung jawab yang sama antara suami dan istri. Nah, sampai di sini ibu-ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya, Bu. Nah, jadi intinya adalah dalam pembelajaran ini kita diharapkan agar mampu tidak melakukan kekerasan terhadap si anak. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sekali dampak negatifnya apabila kita melakukan kekerasan terhadap si anak. Nah, dalam pembelajaran ini juga semoga kita dapat mengambil nilai-nilai positifnya dan menjadi manfaat dan dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, baiklah, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan kita akan bertemu di pertemuan yang selanjutnya dengan materi yang berbeda. Saya sudah sampai di sini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.